Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Hai kawan-kawan, di sini saya Muhammad Ihsan Putra KI dari kelas A dari Universitas Gorontalo ingin menjalankan amanah dari Bapak Dolot Al-Hasni Bakung SHMH, yaitu memberi edukasi tentang strukturalisme, kritik, dan perkembangannya. Secara etimologi, strukturalisme berasal dari bahasa Inggris. Strukturalis atau dalam bahasa Latin stur berarti membangun, struktura berarti bentuk atau bangunan atau kata benda. Nah, dalam sistem dalam bahasa Latin adalah kata kerja atau cara. Jadi, strukturalisme berarti bentuk bangunan. Pemikiran strukturalisme ini secara singkat dapat ditulis sebagai berikut. Yang pertama, strukturalisme tidak menganggap penting individu sebagai subjek pencipta dan melihatnya sebagai pengguna kode yang tersedia. Yang kedua, strukturalisme memberikan perhatian yang sedikit pada masalah sebab akibat dan memusatkan dirinya pada kajian tentang struktur. Yang ketiga, strukturalisme tidak menganggap penting pertanyaan tentang sejarah dan perubahan dan lebih berkonsentrasi pada jalinan hubungan antar perangkat unsur dalam suatu sistem pada waktu tertentu. Bagi Levi-Strauss, budaya adalah sistem simbolik atau konfigurasi sistem perlambangan. Claude Levi-Strauss adalah tokoh dari teori strukturalisme yang paling dikenal oleh Levi adalah pemikirannya dalam teori oposisi biner. Teori ini mengupas masalah segitiga kuliner, yaitu kajian tentang makanan. Dalam teori strukturalisme, ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari teori ini adalah menerapkan gagasan yang sebelumnya yang dituangkan dalam pemikiran liar. Sedangkan kekurangan dari teori ini adalah tidak mempertimbangkan masalah kekuasaan dalam menganalisis mitos-mitos. Strukturalisme memandang kebudayaan hanya sebuah abstraksi yang dapat aktif tanpa intervensi aktif dari manusia. Kebudayaan adalah struktur yang sudah ada dan terbentuk di dalamnya. Pendekatan jaringan sosial atau social network yang dianggap lebih mampu menjelaskan gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat. Analisis jaringan sosial ini menekankan pada analisis situasional bahwa tindakan sosial, perilaku, dan sikap seorang manusia dianggap tidak bisa lepas dari pengaruh lingkungannya. Keluhan yang dilontarkan mengenai analisis fungsional adalah analisis ini mempersoalkan mengenai pemeliharaan diri sistem dan tidak dapat menjelaskan perubahan struktural. Jaringan atau jejaring atau bisa disebut juga dengan network adalah struktur yang dibentuk dari simpul-simpul yang umumnya individu atau organisasi yang dijalin dengan satu atau lebih. Jadi interaksi akan lebih sering dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi dengan lainnya karena adanya kesamaan nilai atau norma. Roland Barthes adalah jaringan seorang sosiolog jaringan yang memberi dukungan terhadap teori jaringan. Analisis jaringan memandang hubungan individu, komunitas atau lembaga sebagai simpul dan ikatan. Simpul adalah aktor individu atau lembaga di dalam jaringan, sedangkan ikatan adalah hubungan antar aktor tersebut. Topologi jaringan dapat dibedakan menjadi 6. Yang pertama, topologi bintang. Topologi bintang merupakan bentuk topologi jaringan yang terpusat. Yang kedua ada topologi cincin. Topologi cincin ini adalah jaringan yang berbentuk rangkaian hubungan atau node yang saling terhubung secara berderet dan berurutan membentuk jalur melingkar seperti cincin. Yang ketiga, topologi bus merupakan jaringan yang banyak digunakan pada masa node atau struktur, cukup banyak terutama untuk keperluan dan pendamping pembinaan. Yang keempat, ada topologi jala atau mesh. Bentuk hubungan antar pesantren yaitu terhubung secara langsung ke pesantren-pesantren lainnya yang ada di dalam jaringan. Yang kelima, topologi pohon. Kombinasi karakteristik antara topologi bintang dan topologi bus. Topologi ini disebut juga sebagai topologi jaringan bertingkat. Biasanya digunakan untuk berinterkoneksi pesantren antar sentral atau pusat dengan cabang-cabang hierarki atau kekuasaan yang berbeda. Yang keenam atau yang terakhir adalah topologi runtut. Linear topologi, biasa disebut dengan topologi bus runtut, karena topologi jaringan ini memiliki struktur umum. Dari uraian teori di atas tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa hal yang menjadi pembatas budaya adalah lingkungan, yaitu adanya penduduk yang heterogen.
Terdapatnya penduduk yang memiliki latar belakang kelompok sosial yang berbeda-beda, misalnya ideologi, ras yang berbeda, akan mudah menyulut terjadinya konflik. Terjadinya konflik ini akan dapat menjadi pendorong perubahan-perubahan sosial di dalam masyarakat. Oke, sekian video singkat dari saya. Jika dirasa itu bermanfaat, mohon di-share ke teman-teman, dan salam edukasi dan salam literasi.